Assalamualaikum sahabat semua. Kali ini saya akan mengisahkan seorang ustadz dari Yemen yang menikah dengan seorang wanita yang beragama Kristen berasal dari Indonesia. Dan akhirnya wanita tersebut memeluk agama Islam. Sebelum lanjut ke ceritanya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar sholawat tersebut bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di hari akhirat. Di sebuah sudut kota Solo yang tenang, hiduplah seorang wanita bernama Aisyah. Sejak kecil, Aisyah tumbuh dalam keluarga Kristen yang taat, memegang teguh keyakinan yang diwarisinya. Hidupnya sederhana, dipenuhi dengan kecintaan pada seni dan musik, serta dedikasi pada sesama. Ia tak pernah membayangkan bahwa takdir akan membawanya bertemu dengan seseorang dari belahan dunia yang berbeda, dengan keyakinan yang berbeda pula. Suatu hari, dalam sebuah seminar kebudayaan yang diselenggarakan di Solo, Aisyah bertemu dengan Habib Umar. Habib Umar adalah seorang ulama muda dan harismatik dari Hadramaut, Yaman, yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran Islam yang penuh kedamaian dan toleransi. Mata Aisyah terpaku pada ketenangan dan kebijaksanaan yang terpancar dari diri Habib Umar. Begitu pula Habib Umar. Ia terkesima dengan kecerdasan dan keanggunan Aisyah. Pertemuan singkat itu berlanjut menjadi perbincangan panjang. Mereka berbicara tentang berbagai hal: seni, sejarah, kebudayaan, dan tentu saja keyakinan. Aisyah dengan terbuka menceritakan tentang imannya, dan Habib Umar pun dengan lembut menjelaskan tentang Islam. Tidak ada paksaan, hanya saling menghargai dan ingin memahami. Perbedaan justru menjadi jembatan bagi mereka untuk belajar dan mengenal lebih dalam. Cinta yang tumbuh dalam ketaatan. Seiring waktu, benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Aisyah dan Habib Umar. Cinta mereka bukan hanya didasari oleh ketertarikan fisik, tetapi juga oleh kekaguman terhadap karakter dan nilai-nilai yang mereka pegang. Namun, mereka tahu bahwa ada sebuah tembok besar yang harus mereka hadapi: perbedaan agama. Keluarga Aisyah sangat terkejut dengan hubungan ini, begitu pula sebagian kecil kerabat Habib Umar. Meskipun demikian, cinta mereka semakin kuat. Habib Umar tidak pernah memaksa Aisyah untuk memeluk Islam. Ia hanya menunjukkan keindahan ajaran Islam melalui perilakunya yang mulia, kesabaran, keramahan, kedermawanan, dan ketaatannya kepada Tuhan. Aisyah melihat bagaimana Islam membentuk kepribadian Habib Umar menjadi sosok yang begitu menenangkan dan penuh kasih. Perlahan, hati Aisyah mulai terbuka. Ia mulai membaca buku-buku tentang Islam, bertanya banyak hal kepada Habib Umar, dan bahkan ikut menghadiri kajian-kajian agama secara sembunyi-sembunyi. Semakin ia mempelajari Islam, semakin ia merasa damai. Konsep tauhid, kasih sayang kepada sesama, dan pentingnya berbuat baik, semuanya resonansi dengan jiwanya. Cahaya, hidayah. Titik baliknya datang ketika Aisyah menghadapi sebuah masalah pribadi yang berat. Dalam kegundahannya, ia teringat akan ajaran Islam tentang pasrah kepada Tuhan dan kekuatan doa. Ia mencoba untuk salat meski belum sempurna dan memohon petunjuk. Keajaiban pun terjadi. Sebuah ketenangan yang luar biasa menyelimuti hatinya. Sebuah keyakinan bahwa ia tidak sendiri. Pada suatu malam yang sunyi, setelah melalui perenungan panjang, Aisyah memutuskan untuk memeluk Islam. Bukan karena paksaan, bukan karena cinta pada Habib Umar semata, tetapi karena keyakinan yang murni dari hati. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan linangan air mata. Sebuah momen yang mengubah seluruh hidupnya. Keluarga Aisyah terkejut, namun melihat ketulusan dan kedamaian yang terpancar dari wajah putrinya, mereka akhirnya menerima keputusan itu dengan berat hati. Habib Umar dengan penuh rasa syukur menikahi Aisyah dalam sebuah akad nikah yang sederhana namun penuh berkah. Indahnya persatuan. Kisah cinta Habib Umar dan Aisyah menjadi buah bibir di kalangan mereka. Dari Solo hingga Hadramaut, kisah tentang seorang wanita Kristen yang menemukan hidayah melalui cinta dan keteladanan menjadi inspirasi. Aisyah, yang kini lebih mendalami Islam, menjadi contoh nyata bagaimana perbedaan bisa menyatu dalam harmoni dan cinta. Ia sering berbagi pengalamannya, menunjukkan bahwa Islam
adalah agama yang damai, toleran, dan universal. Mereka berdua membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, menjadi teladan bagi banyak pasangan. Kisah Habib Umar dan Aisyah mengajarkan bahwa cinta sejati melampaui batas-batas suku, budaya, dan bahkan agama. Ia mengajarkan bahwa hidayah adalah anugerah terindah yang bisa datang melalui jalan tak terduga, dan bahwa toleransi serta saling menghargai adalah kunci menuju kebersamaan yang penuh berkah. Pernikahan Habib Umar dan Aisyah bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi juga dua dunia yang berbeda. Setelah Aisyah memeluk Islam, perjalanan mereka justru semakin mendalam dan penuh makna. Mereka tidak hanya fokus pada kebahagiaan pribadi, tetapi juga bertekad untuk menjadi teladan keharmonisan dan dakwah bilhal, tantangan, dan penerimaan keluarga. Awalnya, keluarga Aisyah, khususnya orang tuanya, masih menyimpan sedikit ganjalan di hati. Meskipun mereka menerima keputusan Aisyah, proses adaptasi tidaklah mudah. Habib Umar, dengan kesabarannya yang luar biasa, sering mengunjungi mertuanya, membawa buah tangan, dan dengan tulus melayani mereka. Ia menunjukkan bahwa menjadi muslim tidak berarti meninggalkan akar budaya atau hubungan keluarga. Perlahan namun pasti, kelembutan dan akhlak mulia Habib Umar meluluhkan hati mereka. Ibunda Aisyah bahkan mulai sering meminta Aisyah untuk mengajarinya membaca Al-Quran dan belajar tentang salat. Melihat itu, Habib Umar dan Aisyah sangat bersyukur. Di sisi lain, beberapa kerabat Habib Umar dari Yaman sempat mempertanyakan keputusannya menikahi seorang mualaf dari latar belakang yang berbeda. Namun, Habib Umar dengan bijak menjelaskan bahwa Islam mengajarkan kasih sayang, toleransi, dan persatuan. Ia menunjukkan bagaimana Aisyah dengan cepat beradaptasi dengan ajaran Islam, bahkan menjadi lebih taat dan bersemangat dalam beribadah. Lambat laun, kerabat-kerabatnya pun mengakui kebaikan dan ketulusan Aisyah menjadi jembatan peradaban. Seiring berjalannya waktu, Habib Umar dan Aisyah menyadari bahwa kisah mereka memiliki potensi besar untuk menginspirasi lebih banyak orang. Mereka mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Habib Umar seringkali berceramah tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah dan toleransi antar umat beragama, sementara Aisyah berbagi pengalamannya tentang perjalanan spiritualnya. Aisyah, dengan latar belakang seni dan musiknya, menemukan cara unik untuk berdakwah. Ia mulai menulis lagu-lagu Islami yang indah, menggabungkan melodi tradisional Indonesia dengan lirik-lirik yang penuh makna tentang keimanan dan kasih sayang. Lagu-lagu tersebut menyentuh banyak hati dan menjadi jembatan bagi mereka yang ingin mengenal Islam dengan cara yang lembut dan menyenangkan. Ia juga aktif dalam forum-forum lintas agama, berbagi cerita tentang bagaimana perbedaan bisa menjadi kekuatan ketika dilandasi cinta dan saling pengertian. Mereka berdua mendirikan sebuah yayasan kecil yang berfokus pada pendidikan multikultural dan dialog antar agama. Yayasan ini menjadi tempat di mana anak-anak dari berbagai latar belakang bisa belajar bersama, memahami perbedaan, dan menumbuhkan rasa hormat. Mereka yakin bahwa pendidikan sejak dini adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Warisan cinta dan kedamaian. Tahun-tahun berlalu, Habib Umar dan Aisyah diberkahi dengan keturunan yang syalih dan syalihah. Anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal Indonesia. Mereka diajarkan untuk menghargai perbedaan, mencintai sesama, dan selalu berpegang teguh pada ajaran agama. Kisah Habib Umar dan Aisyah menjadi legenda hidup. Mereka membuktikan bahwa cinta yang tulus dapat menghancurkan sekot-sekot perbedaan, dan bahwa hidayah bisa datang melalui jalan yang paling tidak terduga. Mereka adalah simbol persatuan, bukan hanya antara dua individu, tetapi juga antara dua budaya dan dua keyakinan yang akhirnya menemukan titik temu dalam cahaya Islam. Hingga kini, jejak dakwah mereka masih terus menginspirasi banyak orang, mewariskan cinta, kedamaian, dan harapan bagi generasi mendatang. Tahun berlalu, dan jejak langkah Habib Umar serta Aisyah semakin kokoh terukir dalam lembaran sejarah dakwah kontemporer. Anak-anak mereka tumbuh menjadi pemuda-pemudi yang cerdas,
dan berkarakter, mewarisi kebijaksanaan sang ayah dan kelembutan hati sang ibu. Mereka bukan hanya menjadi penerus darah, tetapi juga penerus misi mulia orang tua mereka, meluaskan sayap dakwah. Anak sulung mereka, Ahmad, menunjukkan bakat kepemimpinan yang kuat dan mendalami ilmu agama layaknya sang ayah. Ia sering mendampingi Habib Umar dalam perjalanan dakwah, tidak hanya di pelosok Indonesia, tetapi juga hingga ke negara-negara tetangga. Ahmad memiliki kemampuan untuk menjelaskan ajaran Islam dengan bahasa yang mudah dipahami oleh generasi muda, menggunakan media sosial dan platform digital sebagai sarana dakwah yang efektif. Ia melanjutkan visi orang tuanya tentang Islam yang rahmatan lil alamin, membawa pesan kedamaian dan toleransi kepada halayak yang lebih luas. Adik perempuannya, Fatimah, mewarisi bakat seni ibunya. Ia tidak hanya pandai bermusik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Fatimah menggunakan seni sebagai jembatan untuk berbagi nilai-nilai kebaikan. Ia mendirikan sanggar seni yang mengajarkan musik dan tari tradisional, sekaligus menyisipkan pesan-pesan moral dan spiritual. Melalui seni, ia menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai keindahan dan kreativitas, serta bisa bersanding harmonis dengan berbagai bentuk budaya. Yayasan menjelma jadi pilar. Yayasan kecil yang didirikan Habib Umar dan Aisyah berkembang pesat. Kini, yayasan tersebut bernama Nur Hidayah, menjadi pusat studi dan dialog antar agama yang diakui secara internasional. Mereka memiliki program pertukaran pelajar yang memungkinkan anak muda dari berbagai latar belakang keyakinan untuk tinggal dan belajar bersama, menghilangkan prasangka, dan membangun persahabatan yang kuat. Yayasan Nur Hidayah juga aktif dalam program kemanusiaan, membantu korban bencana alam tanpa memandang suku atau agama, serta menyediakan beasiswa bagi pelajar kurang mampu. Mereka percaya bahwa aksi nyata adalah bentuk dakwah terbaik, menunjukkan wajah Islam yang peduli dan solutif, menjaga bara cinta dan toleransi. Meski usia semakin senja, Habib Umar dan Aisyah tak pernah berhenti menebarkan kebaikan. Mereka sering menerima kunjungan dari berbagai tokoh agama, cendekiawan, dan masyarakat umum yang ingin belajar dari pengalaman mereka. Kisah cinta mereka yang bermula dari perbedaan keyakinan dan kini menyatu dalam harmoni Islam menjadi bukti nyata bahwa cinta sejati bisa menjadi jalan hidayah, dan bahwa toleransi adalah kunci utama menuju kehidupan yang damai dan bermakna. Kisah mereka berdua yang bermula dari pertemuan tak terduga di Solo telah menginspirasi ribuan, bahkan jutaan orang. Mereka telah menunjukkan bahwa untuk membangun peradaban yang beradab dan penuh kasih, kita harus dimulai dari hati, dari kemauan untuk memahami dan mencintai. Bahkan di tengah perbedaan yang ada, warisan mereka bukan hanya berupa harta benda, melainkan sebuah nilai, sebuah teladan hidup yang abadi, bahwa Islam adalah agama yang penuh cinta, toleransi, dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Waktu terus bergulir, membawa Habib Umar dan Aisyah pada fase kehidupan yang lebih tenang. Namun semangat mereka tak pernah padam. Mereka telah menyaksikan bagaimana benih-benih kebaikan yang mereka tabur tumbuh subur, berbuah keharmonisan, dan menginspirasi banyak jiwa. Kisah mereka bukan lagi hanya sebuah cerita, melainkan sebuah legenda yang hidup, dituturkan dari mulut ke mulut, dari hati ke hati, cahaya abadi di hati umat. Anak cucu mereka, generasi penerus Habib Umar dan Aisyah, melanjutkan estafet dakwah dengan caranya sendiri. Mereka tidak hanya mewarisi garis keturunan yang mulia, tetapi juga jiwa toleransi, cinta kasih, dan semangat berkhidmat untuk umat. Pondok pesantren yang didirikan Habib Umar kini telah menjadi universitas Islam terkemuka yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum, serta nilai-nilai multikultural. Mahasiswanya datang dari berbagai penjuru dunia, mencerminkan visi Habib Umar tentang persatuan dan keberagaman. Yayasan Nur Hidayah yang dirintis Aisyah dan Habib Umar, kini di bawah kepemimpinan Ahmad dan Fatimah, telah menjadi mercusuar perdamaian. Program-program mereka menjangkau pelosok negeri, bahkan hingga ke daerah konflik, membawa pesan rekonsiliasi dan kemanusiaan. Mereka membuktikan bahwa Islam adalah solusi bagi problematika dunia,
bukan penyebabnya. Kenangan yang menguatkan. Meskipun Habib Umar dan Aisyah telah mencapai usia senja, aura kebijaksanaan dan ketenangan tetap terpancar dari diri mereka. Mereka menghabiskan waktu dengan mengasuh cucu-cucu, berbagi cerita dan hikmah kehidupan. Aisyah, yang dulunya seorang Kristen dan kini seorang muslimah sejati, tak henti-hentinya bersyukur atas hidayah yang Allah berikan padanya melalui jalan cinta. Ia sering bercerita kepada cucunya bagaimana cinta bisa menjadi jembatan terindah menuju keimanan yang hakiki, dan bagaimana perbedaan sejatinya adalah kekayaan yang memperindah taman kehidupan. Habib Umar sering memandang Aisyah dengan tatapan penuh cinta dan syukur. Ia melihat pada diri Aisyah bukan hanya seorang istri, tetapi juga seorang pejuang yang telah mengubah hidupnya, dan melalui itu mengubah pandangan banyak orang tentang Islam. Mereka adalah bukti nyata bahwa pernikahan adalah sebuah ibadah, dan ketika dibangun di atas dasar takwa serta cinta yang tulus, ia mampu melahirkan kebaikan yang tak terhingga dan menginspirasi dunia. Warisan yang tak lekang oleh zaman. Kisah Habib Umar dan Aisyah. Habib dari Yaman yang menikahi wanita Indonesia beragama Kristen yang kemudian memeluk Islam akan selalu dikenang. Ini adalah kisah tentang kekuatan cinta, kebesaran hidayah, dan indahnya toleransi. Ini adalah narasi yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang terbuka, damai, dan merangkul. Mereka telah meninggalkan warisan yang tak ternilai harganya. Sebuah teladan hidup tentang bagaimana menjadi muslim yang sejati adalah menjadi pribadi yang membawa kedamaian, persatuan, dan rahmat bagi seluruh alam. Mentari dari kisah mereka tak pernah tenggelam, terus memancarkan sinarnya, menginspirasi generasi demi generasi untuk menjadi agen-agen kebaikan di muka bumi. Tahun berlalu, membawa Habib Umar dan Aisyah pada usia yang sangat senja. Mereka telah menyaksikan anak-anak mereka tumbuh menjadi penerus yang membanggakan, cucu-cucu yang ceria, dan Yayasan Nur Hidayah yang terus berkembang pesat. Namun, di tengah hiruk-pikuk dakwah dan aktivitas sosial, mereka selalu memiliki satu tempat khusus yang menjadi oase kedamaian dan refleksi. Sebuah taman di belakang rumah mereka. Taman itu bukanlah taman biasa. Setiap sudutnya memiliki cerita. Pohon-pohon kurma yang menjulang mengingatkan akan tanah kelahiran Habib Umar di Yaman. Sementara aneka bunga melati dan kenanga menyebarkan aroma khas Indonesia, tanah kelahiran Aisyah. Ada pula kolam ikan kecil yang airnya selalu jernih, mencerminkan ketenangan jiwa mereka, simbol pertemuan dua dunia. Di taman itu, mereka sering menghabiskan waktu berdua, berpegangan tangan, mengenang kembali perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Aisyah akan bercerita tentang masa kecilnya, tentang indahnya kebersamaan dalam keluarga Kristennya, dan bagaimana hidayah datang menyapa hatinya dengan begitu lembut. Habib Umar akan tersenyum, mengulang kisah bagaimana ia terkesima dengan kecerdasan dan ketulusan Aisyah jauh sebelum perbedaan agama terlintas di benaknya. Taman itu adalah simbol sempurna dari pernikahan mereka. Dua dunia yang berbeda, bersatu dalam keindahan dan harmoni. Setiap tanaman yang tumbuh di sana, dari bibit yang ditanam bersama hingga yang tumbuh liar namun tetap indah, melambangkan bagaimana cinta mereka telah menyatukan perbedaan dan menghasilkan keindahan yang tak terhingga. Aroma bunga yang semerbak adalah refleksi dari keharuman akhlak dan kebaikan yang mereka tebarkan, mengukir hikmah di setiap helai daun. Taman itu juga menjadi tempat favorit bagi anak-anak dan cucu-cucu mereka. Habib Umar dan Aisyah sering mengajak mereka duduk bersama di bangku taman, bercerita tentang pentingnya saling menghargai, tentang bagaimana Islam mengajarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk, dan tentang keberanian untuk mengikuti kata hati dalam mencari kebenaran. Setiap daun yang berguguran, setiap tunas baru yang muncul, menjadi bahan pelajaran tentang siklus kehidupan, tentang kematian dan kelahiran, tentang ujian dan anugerah. Mereka mengajarkan bahwa seperti taman yang membutuhkan perawatan konstan agar tetap indah, demikian pula hati manusia dan hubungan antar sesama memerlukan perhatian, kesabaran, dan kasih sayang yang tiada henti. Jika tidak dipupuk dengan kebaikan, hati akan layu dan hubungan akan merenggang. Warisan
yang tak pernah pudar. Pada akhirnya, Habib Umar dan Aisyah wafat dalam ketenangan, meninggalkan warisan yang jauh melampaui materi. Mereka meninggalkan sebuah taman hati yang indah di dalam jiwa setiap orang yang pernah tersentuh oleh kisah dan kebaikan mereka. Taman hati ini terus bersemi, menginspirasi banyak orang untuk menjadi agen perdamaian, penyebar cinta, dan pembawa rahmat. Kisah Habib Umar dan Aisyah adalah pengingat abadi bahwa cinta sejati yang berlandaskan iman dan toleransi memiliki kekuatan luar biasa untuk menembus seket-sekot, mengubah hati, dan membangun jembatan persatuan. Taman mereka, baik yang nyata maupun yang terukir di hati umat, akan selalu menjadi bukti nyata bahwa perbedaan bukanlah halangan, melainkan ladang subur untuk menumbuhkan keindahan, kedamaian, dan hidayah. Demikianlah akhir dari kisah inspiratif Habib Umar dan Aisyah.